Kita ke berita lain, saudara. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang digelar di Pontianak menjadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Soal selanjutnya, Izin, oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada. Salah satu itu peserta, Dewan. siswa dari grup C SMAN 1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik. Siswa Adik-adik merasa mohon telah diterima menjawab seperti keputusan jawaban Dewan grup B Juri. dari SMAN 1 Sambas yang membenarkan jawaban tersebut dan memberikan nilai 10. Siswa sempat meminta pendapat lain dari penonton, namun pernyataannya dipatahkan juri. Bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Soal Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Usai polemik muncul di media sosial, kasus ini mendapat perhatian dari anggota MPR. Anggota MPR RI Rifki Nizami Karsayuda yang berasal dari fraksi Partai Nasdem menelpon langsung Yosefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi sorotan karena mendapatkan nilai minus meski menjawab dengan benar saat mengikuti lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat. Saat melakukan sambungan video call dengan Yosefa, atas nama anggota MPR DPR RI, Rifki menyampaikan permohonan maafnya. Pada kesempatan ini, Rifki yang merupakan alumni SMAN 1 Pontianak juga menawarkan Yosefa beasiswa S1 ke Tiongkok dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. Selamat pagi Yosefa. Mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina. Dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosefa rembukan dengan orang tua dan guru. Sementara anggota MPR lain yang Bagaimana Dewan Juri? Ketua Komisi 10 DPR fraksi Partai Golkar, Hetifa Syaifudian mendorong agar lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi Kalimantan Barat digelar ulang agar berjalan adil. Hetifa menambahkan peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat dapat berlangsung lebih baik. SMAN 1 Saljau. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang. Iya, saya juga pernah ya menjadi juri di giat serupa, memang tidak mudah. Dan tentunya kita berharap bukan hanya juri, dewan juri, tapi juga semua pihak betul-betul mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa.
Dan tentu saja kejadian ini jika terulang lagi, kelalaian serupa terulang lagi, ini akan mempengaruhi reputasi dari MPR RI. Namun saya yakin ke depan akan lebih baik. Dua orang juri dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI mendapat sorotan publik setelah memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban dua peserta yang sama. Dua juri cerdas cermat 4 pilar MPR RI atas nama Indri Wahyuni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Indri merupakan pejabat karir di MPR RI sejak awal tahun 2000-an. Dan juri kedua adalah Dias Tasita Widya Budi yang merupakan Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR RI. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawab Terkait kontroversi cerdas cermat 4 pilar MPR RI di mana juri memberikan nilai yang berbeda terhadap jawaban dua peserta yang sama. Kita bahas bersama Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti dan juga anggota MPR RI Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Pak Lalu dan juga Bu Retno. Saya akan ke Pak Lalu langsung nih. Pak Lalu, sebagai anggota MPR, bagaimana Anda melihat apa yang terjadi saat ini terkait dengan lomba cerdas cermat di Kalimantan Barat? Pak Lalu. Ya, Pak Lalu, sebagai anggota MPR RI, bagaimana Anda menanggapi soal lomba cerdas cermat ini, baik itu mekanismenya dan juga penilaian jurinya? Ya, pertama tentu karena lomba cerdas cermat ini sudah viral ya. Ya, kami sebenarnya di MPR maupun di DPR sangat menyayangkan sekali. Tujuan diadakannya acara ini adalah tentu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian mensosialisasikan 4 pilar yang merupakan pondasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian apa yang kita lihat bersama bahwa dalam video tersebut juri tidak mendengarkan protes ataupun ketidakpuasan dari salah satu peserta, kemudian tidak ditanggapi, itu mencerminkan tidak demokratisnya acara tersebut. Sehingga kami pertama tentu melihat kejadian ini meminta agar lomba tersebut diulang. Kemudian yang kedua, lomba tersebut harus dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air, menanamkan nilai-nilai paham-paham kebangsaan, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tentunya. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya panitia yang terlibat di dalam acara tersebut untuk dilakukan evaluasi dan sebisa mungkin acara-acara semacam ini bisa dilaksanakan secara terbuka, secara transparan dan menjunjung tinggi asas keadilan. Seperti itu sementara Mbak Cynthia. Oke, saya ke Bu Retno. Bu Retno, kalau memang kita lihat di sini salah satu peserta begitu kritis, bahkan ikut ataupun meminta agar penonton yang berada di lokasi mencoba untuk memberikan pendapatnya ulang, tapi ditolak oleh Dewan Juri. Apa yang bisa Anda baca di sini, Bu Retno? Iya, pertama ini ada arogansi ya. Jadi artinya ini kan sebenarnya kayak bola ya. Kalau misalnya ini tepat atau enggak sih gitu kan ada itu ulang ya. Iya. Kan teknologi udah maju gitu. Harusnya kan diulang aja, bener nggak protes itu gitu. Jadi kalau memang kata juri yang kedua bahwa artikulasi bener nggak keliru dan kata juri yang pertama bahwa dia tidak menyebut kata DPD betul atau tidak gitu. Nah memang ketika anak itu mengatakan penonton apakah mendengar seperti yang saya ucapkan gitu ya, penonton itu sebagai saksi, ya mungkin penonton ada juga yang tidak mendengar secara jelas gitu atau jelas dengar tapi karena itu kan panjang jawabnya gitu ya sehingga tidak ngeh, itu bisa aja. Tapi kan sebenarnya teknologi dan banyak yang ngerekam. Jadi kan harusnya tuh bisa diulang gitu ya. Itu untuk ke depan soal polemik. Yang kedua, ini kan tidak mempertimbangkan faktor psikologi anak ya. Jadi kan kesannya protes gitu ya, kemudian karena merasa benar atau tidak mau mengakui gitu ya. Kemudian orang dewasanya justru yang mulai dari 2 juri, MC itu justru
seperti memojokkan kan anak ini. Jadi kalau secara psikologi pasti saat itu dia sangat tertekan. Meski Oke. begitu kita semua melihat betapa dia berani ya. Artinya dia tidak goyah dan terus mengatakan itu bahkan sampai tidak goyah 3 kali ya. Menurut saya itu keberanian yang luar biasa untuk anak seusia dia dan dalam tekanan di panggung ini. Bagi saya memang patut kita apresiasi ya keberanian-keberanian seperti ini, dan kalau dia mengalami masalah psikologi nih dari dampak ini, Ya. tentu dia punya hak ya harusnya mendapatkan pemulihan. Oke, jika memang cerdas cermat harus diulang, lalu mekanisme seperti apa dan juga perbaikan seperti apa yang baiknya dilakukan agar siswa juga memiliki kepercayaan diri tinggi ketika memberikan jawaban? Kita masih akan bahas selepas jeda, tetap di Kompas Petang. Soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin Ya, yang masih menjadi sorotan terkait dengan kontroversi cerdas cermat 4 pilar MPR RI. Saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, kalau kita dengarkan kembali apa yang terjadi di Kalimantan Barat ini, setidaknya siswi kritis ini dipatahkan oleh Dewan Juri setidaknya ada 3 kali. Bahkan ketika juri perempuan juga kembali menegaskan bahwa ini adalah hak Dewan Juri untuk memberikan penilaian. Apa yang bisa Anda lihat di sini, karena mengingat cerdas cermat ini juga membawa nama lembaga negara MPR. Ya, Mbak Cynthia, jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Bu Retno bahwa di situ kita lihat arogansi dari juri tersebut. Kami memandang bahwa acara ini adalah sebagai bentuk atau sosialisasi penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada siswa-siswi kita hari ini, ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya karena ini adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, maka jalannya acara itu juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam paham kebangsaan yang saya sampaikan tadi. Nah, seharusnya juri ini juga harus memberi contoh. Ya, Ini kami human mengapresiasi. error atau mekanismenya yang salah, Pak Lalu? Nah, itu dia. Jadi tentu kami mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini. Tadi Pak Wakil Ketua MPR juga sudah tegas menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan cerdas cermat ini. Yang jelas kami mengapresiasi yang disampaikan oleh siswi yang memprotes tadi. Itu bentuk keberanian, itu bentuk demokratisasi. Justru dari siswi inilah juri tersebut harus belajar bahwa demokrasi itu harus dijunjung. Nah, itu mencerminkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang disosialisasikan di acara tersebut sebenarnya siswa-siswi kita itu sudah memahami. Nah, itulah sebabnya mereka mengeluarkan pendapat ketika apa yang disampaikan itu adalah kebenaran, kemudian disanggah oleh Dewan Juri, kemudian di dalam perdebatan tadi di satu pihak Dewan Juri tidak mengalah dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya, ya di situ terjadi proses demokrasi itu tadi. Nah, sebenarnya bagus. Nah, tinggal sekarang bagaimana tujuan dari acara ini, yaitu penanaman nilai-nilai kebangsaan di usia sekolah anak-anak kita, siswa-siswi kita yang menjadi peserta, tentu benar-benar harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam paham kami kebangsaan. tangkap. Saya ke Bu Retno. Bu Retno, ini sebenarnya bukan hanya masyarakat tapi juga siswa peserta cerdas cermat yang dipertontonkan atas ketidakadilan. Selain pendapatnya tidak bisa dikatakan dipatahkan ataupun tidak didengar, tapi di satu sisi peristiwa ini terjadi di acara pendidikan. Apa yang bisa menjadi pembelajaran di sini ketika ketidakadilan itu baru bisa adil saat viral? Iya, yang pertama harusnya ya keadilan tidak harus viral ya, apalagi kan ini mereka ini kan seleksi daerah ya.
Jadi ini adalah lomba berjenjang. Jadi mereka punya tuh mulai dari level kecamatan, kota, kemudian sampai provinsi, lalu nanti nasional. Jadi yang juara-juara satu di daerah-daerah ini yang kemudian akan ke Jakarta. Nanti kan akan final menjelang 1 Juni ini kan ya, Hari Kesaktian Pancasila kan sebenarnya itu. Nah, ini bukan lomba yang pertama, ini sebenarnya udah beberapa kali gitu. Nah, barangkali sebelumnya juga ada kasus-kasus yang mungkin tidak persis sama lah ya, tapi ada mungkin melukai rasa keadilan peserta. Tapi kemudian atas nama Dewan Juri nggak boleh diganggu gugat gitu ya, kadang-kadang itu menjadi sebuah senjata gitu. Padahal kan ini bukan soal gugat, kita manusia bisa salah gitu. Nah, yang kedua ya menurut saya adalah ini kayak tadi ya waktu Pak Lalu bilang bahwa diulang, menurut saya tinggal gini aja, apakah kemenangan dari yang menjadi juara pertama akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat ini, apakah dia itu menang gara-gara tadi kekeliruan dari Dewan Juri. Kalau memang benar itu, kalaupun diulang, sebaiknya tidak semua regu, tetapi hanya 2 antara yang C ini, yang anaknya memprotes ya SMA Negeri 1 Pontianak kan, yang dinyatakan menang atau diuntungkan menang karena kesalahan Dewan Juri. Jadi menurut saya tapi sebelum kita ke sana, Bu Retno, saran Anda sebaiknya mekanisme terkait keberatan dari sistem cerdas cermat ini baiknya seperti apa, Bu Retno? Ya itu harusnya ada dalam tata tertib ya. Jadi sebenarnya di setiap lomba itu selalu ada gitu. Jadi cerdas cermat ini juga termasuk harusnya ketika keberatan apa yang harus dilakukan. Jadi bukan kemudian tidak mau mendengarkan saran dari orang yang dirugikan gitu. Nggak ada salahnya kan membuka, melihat gitu. Jadi mekanisme ini sebenarnya harusnya ada, tapi mungkin tidak diatur secara rinci ya, sehingga selalu pakai atas nama Dewan Juri nggak boleh diganggu gugat. Ini kan lomba terbuka, maksudnya terbuka gini, setiap jawaban bisa kita dengar, benar salahnya bisa kita dengar. Jadi nggak ada istilah diganggu gugat, yang ada adalah juri mau menyimak kembali yang barangkali dia salah. Nah, ini berarti ke depan ini penting juga menguatkan mekanisme dari protes. Yang kedua, jika ada peserta yang dirugikan. Yang kedua, ya harusnya ini ada evaluasi juga dalam pemilihan Dewan Juri, apalagi pada level provinsi kan ini gitu. Itu sih ya. Baik. Terima kasih Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti dan juga anggota MPR RI Pak Lalu Hadrian Irvani. Terima kasih berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Bapak Ibu.